Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Alhamdulillah Bapak apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Oke, senang sekali Pak. Saya sebelum masuk ke pertanyaan ya Pak. Sesi ini Pak, latar belakang ini berdasarkan dari kegelisahan saya sih Pak sebenarnya Pak. Jadi kan pemerintah ini di masa pandemi ini mengeluarkan kebijakan publik ya Pak. Tapi rasa-rasanya itu seperti himbauan Pak, karena memang yang saya lihat Pak di lapangan, mungkin pemerintah dihadapkan dihadapkan pada dilema Pak. Pertama, mungkin dilema kesehatan masyarakat dan juga dilema ekonomi masyarakat sih Pak. Jadi mungkin pemerintah di sini belum bisa untuk menerapkan instruksi atau perintah. Jadi di sini kebijakan publiknya lebih diterapkan seperti himbauan Pak. Sebelumnya Pak, kira-kira kalau Bapak sendiri menanggapi PSBB yang dilaksanakan oleh pemerintah ini seperti apa Pak? Nah, dari saya kalau melihatnya, yaitu adalah sebuah keputusan tentu dengan mempertimbangkan banyak faktor. Faktor kesehatan, kemudian faktor persebaran warga masyarakat kita yang terdiri dari berbagai pulau, yang kecenderungannya tentu nanti kalau ada yang pulang, yang mudik atau yang bersifat migrasi sirkuler. Nah, sudah barang tentu dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang dinyatakan pertama tidak jelas seseorang itu sudah pasti tidak terkena pandemi COVID-19 itu atau terkena, karena orang yang suhunya pun bagus kelihatan, tidak ada gejala seperti batuk-batuk, tapi di badannya itu sendiri mungkin sedang bersembunyi di bagian badannya kah, di bajunya kah, di celananya kah, yaitu virus corona itu. Nanti kalau dia bertemu dengan temannya yang lain, kemudian bersentuhan, bisa jadi menjadi penular dan bisa juga dia pun tertular. Nah, oleh karena itu saya kira ini sebuah kebijakan. Nah, sebuah kebijakan saya kira sah-sah saja tentu dengan segala suapnya. Ada kekuatannya, ada kelemahannya, ada peluangnya, ada tantangannya. Gitu. Iya, tapi kira-kira untuk PSBB sendiri kalau pelaksanaannya ini memang sudah yang dilaksanakan pemerintah itu sudah tepat atau belum, Prof? Sebagai sebuah konsep sudah barang tentu itu sebuah cara ya yang diambil. Hanya saja sebagai ilmuwan antropologi kesehatan, medical antropologi, melihatnya yaitu PSBB itu tidak sekaligus diberlakukan untuk seluruh provinsi, kabupaten. Nah, dengan demikian sudah barang tentu karena yang masuk dan keluar provinsi itu tidak hanya dari satu jalur, tidak hanya dari Jakarta ke Jawa Barat ke Jakarta, tapi mungkin juga dari Lampung ke Jakarta, kemudian juga karena masih juga dibuka penerbangan ke luar negeri, dan dari luar negeri berdatangan juga para migran, apapun namanya itu, para pekerja kah,
atau para pebisnis yang akan memasuki provinsi-provinsi itu, di mana belum tentu mereka tidak membawa virus COVID, virus corona. Nah, jadi dengan demikian, dengan diberlakukannya sesuai dengan satu segi diberlakukannya seperti di DKI, diberlakukannya tanggal sekian, Jawa Barat tanggal sekian, kemudian nanti provinsi anu tanggal sekian. Kan tidak bisa dinyatakan bahwa kalau tidak tanggal sekian maka penyakit corona dilarang masuk, kan tidak begitu. Corona itu kan tidak dia baca, tidak berdasarkan pengumuman itu dia. Tapi kalau sekaligus dilakukan, nah itu baru kita ketahuan dan sekaligus dites. Dengan pentes sekaligus tahu kita ini yang ini yang terpapar, ini yang sudah dalam pengamatan, ini yang sudah harus di dalam pengobatan. Nah, sehingga kita tahu cara mencegahnya. Dalam kesehatan itu ada 5 yang harus kita perhatikan dalam konsep itu. Satu, konstruktif kesehatan, ya, membangun kesehatan. Itu berarti pola makan dan jenis makanan dan waktu makan, minum dan seterusnya. Yang kedua adalah preventif, pencegahan. Nah, yang ketiga kuratif, penyembuhan, pengobatan penyembuhan. Yang keempat yaitu rehabilitasi. Sesudah mereka seorang selesai dari pengobatan, bagaimana memposisikannya baik dalam masyarakat maupun dalam pekerjaannya. Yang terakhir preservasi, mempertahankan kondisi yang sudah smooth. Nah, yang kelima ini saya belum pernah mendengarkan uraian tentang dari seluruh kepulauan, seluruh provinsi. Nah, berapa yang sudah yang terkena, berapa yang meninggal, berapa yang dalam pengamatan. Secara keseluruhan tidak ada hasil penelitiannya yang jelas. Nah, buktinya nanti kadang-kadang di pusat menjelaskan ini datanya, tapi di daerah ada data lain yang kira-kira tidak selalu match data itu secara nasional, karena pentesan itu tidak dilakukan sekaligus. Ya sudah, barang tentu ini mengandung resiko, yaitu dana. Tapi itulah fungsinya negara. Fungsi negara dalam kondisi darurat ini harus sudah mengupayakan dananya. Dan bagi saya ada yang menarik juga, belakangan ini ada konser-konser. Nah, konser itu kan berarti ke masyarakat, memohon ke masyarakat nyumbang. Idealnya khusus dari, kalau penyanyi-penyanyi barangkali orang sinetron bolehlah, itulah memang bidangnya. Tapi kalau negara, idealnya tidak konser, tapi lakukan kebijakan, apakah mengumpul pengusaha-pengusaha besar, kemudian juga hubungan luar negeri. Begini kondisi ekonomi kami, begini dana yang kami butuhkan untuk COVID, mohon dibantu. Nah, gitu. Jadi kalau konser kan berarti ke masyarakat, mengemis ke masyarakat. Itu kurang tepat menurut saya. Kecuali memang penyanyi, orang sinetron ini telah bidangnya. Nah, ada kebijakan pada dia. Tapi kalau dari pemerintah ada kebijakan, ada kewenangan untuk melihat posisi keuangan negara, posisi kebutuhan untuk penanganan kesehatan COVID, kemudian bagaimana mendekati para orang-orang yang punya dana, tidak dalam bentuk konser. Nah, kira-kira begitu. Iya Pak, menarik ya Pak. Terus juga saya juga mendapatkan pencerahan baru Pak terkait 5 penanganan ya Pak ya, sebuah pandemi ditinjau dari aspek antropologi kesehatan Pak. Sebenarnya saya mau membahas tentang budaya sih Pak, tapi kayaknya menarik ngebahas soal tes Pak, karena di sini kalau kita ngebahas soal tes massal atau masif tes, di sini pemerintah pasti akan terbentur dengan kenyataan bahwa memang pemerintah kurang ada dananya Pak. Jadi kira-kira apakah pemerintah bisa Pak melakukan tes seadanya seperti sekarang Pak? Maksudnya dengan tes seadanya sekarang itu sudah cukup optimal gitu Pak untuk penanganan wabah ini Pak? Baik, ya, saya sebagai seorang peneliti ilmu sosial, tentu kita dalam melakukan penelitian terhadap populasi, dalam melakukan penelitian populasi, ada juga yang total sampling, berarti seluruh yang harus dites. Itu total sampling. Satu lagi,
ada dengan menggunakan sampel untuk representatif populasi. Diambil sampel-sampel saja, sehingga dari sampel itu kita ketahui persentase kemungkinan yang terpapar dengan COVID itu. Nah, yang dilakukan selama ini nampaknya baru melakukan sampel-sampel saja, itu pun yang mungkin ada laporan sudah akut kondisinya, yaitu darurat, barulah diadakan tes. Atau orang-orang yang berkerumun sekian banyak, kemudian dicoba didemonstrasi, dikumpul mereka, berapa yang terkapar, berapa yang terkena. Baru itu, tapi tidak menyeluruh. Yang penduduk kita kan ada 266 juta. Nah, idealnya kalau menurut saya, lihat dulu katanya yang umur 60 ke 70 ke atas yang rentan dengan adanya kemungkinan kelemahan bawaan, ya, penyakit bawaan. Penyakit bawaan itu dalam kajian antropologi kesehatan namanya itu ada PNIE, psycho, neuron, imuno, endokrin, eksokrin. Nah, ini berarti ada sudah kelemahan pada mereka, baik kelemahan pada soal penyakit maupun pada degenerasi, yaitu sudah penurunan fungsi-fungsi dari semua itu. Nah, jika seperti itu, paling tidak seluruh yang berumur 60 sampai 70 ke atas diberi peluang untuk dicatat melalui RT masing-masing. Berapa yang umur 60 ke 70 ini yang dites. Karena ini yang rentan, kurang siap untuk antibodinya itu tidak begitu kuat lagi untuk menampung lahir datangnya penyakit ini. Nah, tapi sekarang kan tidak dilakukan itu. Nah, jadi dengan demikian, secara representatif pun tidak begitu menjamin, karena tidak dilakukan diversifikasi antara umur 60 ke 70 dulu dites, baru barangkali yang berumur 40 ke 60. Ini masa remaja tua itu. Masa tua yang kedua. Tua yang pertama 25 sampai 40. Itu dewasa, adult. Kemudian 40 ke 60 itu, nah itu masa lansia. Masa tua lah, ya. Masa tua. 60 ke 70 seperti saya 73, nah itu masa lansia. Kalau boleh dikatakan juga bahasa guyonnya itu udah masa tunggu untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa. Tapi dalam masa tunggu tetap sehat ya Prof ya? Nah, tentu kita usahakan. Kiranya sudah diusahakan tidak juga kita meninggal juga, itu berarti sudah di luar kemampuan kita itu. Tapi karena sebagai orang lain, nah itu kan ada ayat yang mengatakan fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'lamun, tanya ahlinya kalau nggak ngerti. Nah sudah itu baru kalau udah kita tanya, tahu-tahu terkena juga. Nah, di samping berusaha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghukum seseorang di luar kemampuannya. Jadi kalau meninggal kita sudah berusaha, tapi meninggal juga, nah itu berarti tidak ada dosanya. Tapi sudah ada regulasi negara seperti membuat PSBB, kemudian ada juga dari majelis ulama, kemudian tidak kita tempuh juga itu. Meninggal kita, itu belum tentu berpahala. Karena ulama kita sudah membuat sebuah kemampuan kajian untuk itu. Nah, jadi belum tentu yang meninggal COVID itu semua masuk surga, belum tentu. Tapi dia sudah berusaha, kemudian ilmuannya sudah ditanya, sudah dia lakukan kerajuan. Nah, itu. Tapi kalau sekiranya udah ada ilmuannya bicara begini, negaranya sudah berupaya begini, dia juga masih main perasaan, itu berarti di luar konsep keagamaan. Jadi di dalam
ayat kalau nggak salah itu Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu. Wahyu itu apa? Ada dua. La'allakum ta'qilun, gunakan akalmu. La'allakum tatafakkarun, gunakan pikiranmu. Nah, jadi berarti perlu menggunakan semua unsur jiwa, tidak hanya dari segi perasaan. Nah, jadi yang seperti ini kalau sudah dilakukan juga, ya apa boleh buat. Udah meninggal kita, ya mudah-mudahan tidak masuk surga. Amin. Ya, tapi ini menarik ya Prof. Saya mau ngebahas budaya, tapi soal menarik kita bahas bidang kesehatan dulu ya Prof. Karena memang problema utamanya memang bidang kesehatan. Prof, kalau misalnya negara langsung beralih kebijakan untuk melakukan tes massal untuk seluruh lansia, apalagi kita tahu ya Prof ya dari sejak awal pandemi memang kaum lansia ini yang memang sangat rentan Prof di tengah pandemi ini Prof untuk menjadi korban. Kira-kira apakah benar apakah dengan tes massal untuk bagi para lansia itu bisa mempercepat penanganan pandemi ini Prof? Paling tidak dari kajian ilmuwan-ilmuwan yang pernah kita dengarkan disiarkan di TV di berbagai diskusi bahwa yang sering terkena itu di awal itu umur 60 ke 70. Nah, berarti inilah dulu kita coba, karena ini yang menjadi host nanti bagi orang-orang yang generasi muda, yaitu tuan rumah bagi generasi muda dalam penyakit COVID, inilah dulu utamakan. Nah, baru yang kedua dari kajian-kajian yang kita dengarkan itu, yaitu yang di garda paling depan, dokter dan perawat. Nah, ini karena mereka lah yang bahagian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau nggak ngerti. Mereka ini ahlinya. Ini yang kita selamatkan juga. Sebab kalau yang militernya dalam ke medan perang tidak kita kasih peluru, ya itu tentu kalah. Ketawa coronanya kan? Ketawa coronanya. Bukan sedih dia, ketawa dia. Nah, oleh karena itu ini dulu kita siapkan, termasuklah alat pelindung diri ya, APD. Nah, apa yang ilmuannya sudah kita lihat, yang di Wuhan itu seperti astronot kan? Nah, astronot. Nah, itulah kita usahakan. Nah, kita usahakan jangan ala kadarnya, jangan semisalnya saja. Nah, saya lihat sekarang itu ada hanya plastik-plastik begitu aja. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, itu pun terpertanggungjawabkankah secara ilmiah bahwa mereka tidak terkena dengan pakaian itu? Ternyata kan sudah banyak juga yang meninggal dokternya. Sudah banyak meninggal juga perawatnya. Nah, bahkan ada satu yang menurut saya, kita memang ada sumpah ya. Sumpah semua kita itu menurut bidang masing-masing. Pokoknya jika dibutuhkan nyawa kita ikhlaskan. Itu ya. Tapi ada juga yang harus kita pertimbangkan. Umpamanya yang meninggal kemarin itu perawat yang hamil. Idealnya kalau yang hamil, di mana dia nanti kalau pakaian APD itu akan mengurangi oksigennya dan berpengaruh ke bayinya. Yang ini maunya diberi kemaafkanlah, permisif dulu selama dia hamil itu. Berikan yang tidak hamil. Nah, itu menurut saya, walaupun kita semua punya sumpah ya, untuk negeri, darah dan nyawa kita, daging kita, jiwa kita korbankan. Tapi harus juga ada kita pakai yang dari agama. Orang sakit itu, bahkan orang yang sakit itu tentu ada ruksahnya ibadah. Nah, tidak sama. Nah, hendaknya ini juga harus jadi bahan pertimbangan bagi siapa yang pengambil kebijakan di dalam penanganan COVID itu, baik segi pemerintah maupun pimpinan ilmuannya. Gitu. Oke, Prof, ini kalau misalnya yang petugas medis dan non lansia yang masih dianggap pemerintah sebagai carer ini memang pada untuk penanganan berikutnya boleh dikesampingkan, Prof?
Saya maksudnya gitu Prof ya, non medis dan juga non lansia dok. Ini bisa nggak dok Prof untuk tes masalahnya dikesampingkan terlebih dahulu? itu pun saya kira tidak perlu tidak kita kesampingkan, karena ini tadi dalam rangka kategorisasi daruratnya yang mana dulu. Oh gitu, oke. Prioritas dulu itu laksanakan. Rentan dulu, tapi baru kita beranjak kepada yang antara 60 kali 40. Nah, mengapa? Karena selain perawat dan dokter tadi, ini secara umum juga orang-orang yang berkomunikasi. Karena kita lihat juga yang meninggal di masyarakat itu tidak juga seluruhnya yang berumur 60 ke 70 ke atas. Ada juga yang memang petugas medis dan lansia ya dok, ya Prof ya? Bagaimana? Mayoritas korban COVID-19 ini emang lansia dan juga petugas medis, Prof. Iya, dari data yang kita dengarkan dari para pemberi informasi itu iya, tapi dari informasi juga tidak sedikit juga yang berumur di bawah dari yang 60. Nah, berarti yang tahap yang kedua yang bisa kita ambil dalam bentuk sampel yang berdasarkan ada kemungkinan gejala, nah itu dari 40 ke 60. Nah, ke 59 begitu kira-kira ketat hitungan matematikanya. Oke. Iya, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan budaya ya Prof ya, karena kebijakan publik akan berhadapan dengan masyarakat, karena masyarakat yang akan menjalankan Prof. Ya, mohon izin Prof untuk menyampaikan menyajikan beberapa contoh ya Prof ya. Misalnya contoh masyarakat ini lazim ya Prof ya, kalau ada kebakaran, masyarakat malah menonton kebakaran, ya kan? Padahal sebenarnya ada bioskop, tapi masyarakat kalau ada kebakaran ditonton juga. Terus yang kedua, ada dulu pernah tuh di Januari 2016, saat teror bom Tamrin, malah masyarakat malah berkerumun Prof. Jadi bagi saya apalagi yang bencana pandemi ini Prof ya, yang musuh dan serangannya itu virus yang tak kasat mata. Jadi masyarakat yang cenderung mungkin seperti abai itu Prof. Jadi masa sih gitu kan, tetap menjalankan hidup seperti biasanya. Karena kebakaran aja yang nyata bahayanya, terus juga teror bom yang nyata bahayanya juga masyarakat malah berkerumun menyamperin Prof. Jadi saya mau nanya Prof, bagaimana budaya masyarakat Indonesia yang sesungguhnya dalam menanggapi sebuah isu yang sedang berkembang? Nah, bicara tentang budaya, apakah yang dimaksud dengan budaya itu? Definisi ini dulu yang sesungguhnya dipahami oleh kita termasuk para pengambil kebijakan. Apa itu budaya? Budaya adalah idea bersama. Ide bersama ya Prof ya? Idea seperti sistem pengetahuan bersama yang akan dijadikan dasar untuk melakukan aktivitas sosial, melahirkan budaya materi, yaitu di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, bahasa dan komunikasi, kesenian. Itulah budaya. Ciri budaya itu menjadi kebiasaan bersama. Kalau bukan kebiasaan bersama, bukan budaya. Itu berarti pemikiran person. Nah, dalam masyarakat kita itu, kita memiliki 440 suku bangsa. Bahkan ada yang bilang 2000, tapi saya memakai yang hasil penelitian Profesor Yunus Melalatoa, dosen antropolog UI, kerjasama dengan P dan K tahun 83. 440 suku bangsa. Ini berbeda-beda agamanya, berbeda bahasanya, berbeda teknologinya, berbeda ilmu pengetahuan mereka, berbeda juga ekonominya, berbeda keseniannya. Nah, ini semua merupakan dua kajian bidang di dalam antropologi budaya, yaitu emik dan etik. Emik itu apa yang dipahami oleh masyarakat. Etik itu apa yang dipahami oleh kita dari alumni akademisi ini. Nah, idealnya
begitu kita ketahui ini, itu kita kumpul dulu. Terserah kumpulnya melalui internet atau apa. Ini informasi yang kita kasih tahu ke masyarakat. Undang dulu ahli bahasa di tempat itu. Yang ahli bahasa Jawa untuk Jawa, ahli bahasa Bugis untuk Bugis, ahli bahasa Batak untuk Batak, ahli bahasa Aceh untuk Aceh. Nah, mereka inilah menyampaikan dengan bahasa setempat. Apakah penyampaian pesan melalui bahasa setempat itu memang efektif, Prof, untuk menghimbau masyarakat? Hanya menghimbau? Ya, tentu efektif. Daripada kita berbahasa Indonesia terus, belum semua tahu bahasa Indonesia itu. Apalagi menyangkut konsepnya. Makanya diundang dulu secepatnya. Dari semua provinsi itu, siapa yang kira-kira ahli bahasa lokal. Nah, ini program kita. Ini yang disebut dengan COVID-19 itu. Ini penyebabnya. Ini cara pencegahannya. Ini cara pembatannya. Ini cara karantinanya. Buat dalam bahasa setempat. Tapi jangan hilang bahasa konsep dasarnya. Yang dimaksud adalah ini. Itu saya kira penting. Jadi sehingga dipahami menurut bahasa budaya masing-masing. Nah, kalaupun ada menceng sikit-sikit, ya lebih baguslah daripada menceng banyak-banyak. Kalau seperti, ya kalau saya nanti umpamanya seperti, saya pergi ke daerah Minang umpamanya, atau ke daerah Bugis, saya pakai bahasa Indonesia yang belum tentu orang semua tahu. Tapi kalau saya datang ke Batak, saya pakai bahasa Batak, konsep maksud corona itu adalah ini. Penyebarannya karena ini, kan mudah mereka pahami. Jadi datang kita dengan emik. Caranya ialah datang begitu, kumpul secepatnya ahli-ahli di bidangnya, coba diterjemah ini ke dalam bahasa masing-masing. Evaluasi sudah betul tidak bahasanya, satu. Sama dengan yang tadi, saya ketinggalan pertanyaan Bapak tentang kesamaan program. Idealnya, kalau tadi kan menyangkut ekonomi juga ini ya, tadi menyimpang dulu balik ke belakang saya. Idealnya, baik pemerintah pusat ada 34 provinsi, kumpul semuanya. Sekarang di potensi negara, ini uang negara yang cukup untuk menanggulangi COVID. Dan daerah masing-masing silakan apa kemampuannya. Sehingga jelas terstruktur, dari pusat sekian dananya, orang Jawa Barat sekian, Aceh sekian, Sumatera Utara sekian, gelontorkan. Sudah kan jelas. Jadi dengan demikian, ketahuan kekuatan masing-masing, dan mana yang agak lebih kuat, bila perlu disupport dulu, disubsidi oleh provinsi yang agak bagus ekonominya, kalau di situ penyebaran COVID itu lebih banyak dibandingkan dengan daerah. Ya, saya kira itu juga penting, dan saya belum pernah mendengarkan informasi itu selama ini. Duduknya itu kemudian membuat potensi kami sekian dan untuk COVID ini sekian. Nah, ya penderita COVID sekian. Kekuatan kita apa sekarang? Pelemahannya apa? Peluang kita ke depan untuk itu apa? Nah, ini belum pernah kita dengarkan. Jadi yang ada penjelasan sporadis yang tidak tersistem. Sama dengan misalnya, kalau seperti sekarang itu ada yang menarik bagi saya ya, sebagai antropolog kesehatan. Satu sisi, saya senang. Sejumlah pejabat-pejabat kita nyanyi-nyanyi tentang jangan mudik. Di tempat saja pun bahagia. Jangan mudik. Dan di sosial media. Iya, akan tetapi yang menarik saya, dibuka juga transportasi umum. Nah, itu apa maksudnya? Dan mungkin transportasi umum berjalan kalau tidak ada penumpangnya. Kan dia menunggu penumpang, keuntungan dari penumpang. Ongkos minyaknya, ongkos tolnya. Jadi kalau nggak ada penumpang, tidak mungkin jalan. Nah, jadi ini menarik. Di sini satu sisi dibuka, di sini jangan mudik, hanya himbauan. Nah, itu sama dengan arti yang mengalami dilema ekonomi itu bukan hanya masyarakat, Prof, tapi juga pemerintah. Ini justru itu. Itulah perlu ada koordinasi. Dan makanya dalam koordinasi itu harus sejalan ya.
jalan. Apa yang ingin saya maksudkan itu? Jadi kalau sudah terjadi begitu, satu dibuka peluang, satu di sini katanya dibatasi, itu makna filosofi dari kajian antropologi itu menarik. Apa artinya? Sudah kami udah sarankan pada Anda ya, jangan pulang. Tapi Anda pulang juga. Udahlah, kalau kena bingung sendiri ya. Resikonya kan begitu, ujungnya itu, isinya itu. Tanggung sendiri ya. Karena sudah kami nyanyi-nyanyikan supaya tidak pulang. Tapi di sini dibuka jalan kan. Nah, dibuka jalan. Nah, belum lagi nanti kita lihat. Saya dengar, ada surat keterangan ya. Surat keterangan. Surat keterangan itu di negeri kita ini mudah sekali diselewengkan. Nah, ini Prof, sebenarnya saya mau bahas juga Prof, dari ditinjau dari Awal itu resmi. dan Prof, mohon izin untuk ini saya mau bahas yang sejalan ya Prof ya. Jadi kan masyarakat kan suka menyelewengkan. Terus juga emang yang kita lihat di berita juga emang banyak masyarakat yang ini ya Prof ya, yang berusaha melanggar PSBB Prof hanya demi kepentingan untuk melangsungkan kehidupan Prof. Halo Prof. Ya Prof. Ya, sebentar. Kita akan kembali terhubung. Apakah Prof menyeleweng dan melanggar itu memang budaya masyarakat menengah ke bawah Prof, hanya demi untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan melangsungkan hidup? Nah, kalau tadi tuh statement tadi, budaya melanggar itu dari menengah ke bawah, saya kira enggak. Rakyat kita ini secara umum orangnya jujur-jujur kok, baik-baik. Cuma penting barangkali itu tadi, sebuah keputusan memang harus ada risiko. Sama dengan kalau negara memutuskan seluruh rakyat wajib berpendidikan. Nah, berarti orang-orang miskin karena kita wajibkan ada risiko. Kalau nggak dilakukan kan ada hukumannya. Nah, supaya tidak ada alasan untuk tidak melakukan, supaya tidak ada alasan untuk tidak menyalurkan anak, maka biaya pendidikannya ditanggung oleh negara. Tapi kalau wajib katanya, kemudian siapa yang tidak menyekolahkan anak mereka dihukum, terserah bentuk hukumannya seperti apa. Nah, itu tidak sanggup memang untuk membiayai pendidikan. Nah, kecuali dia bilang yang sanggup membiayai pendidikannya, maka kalau tidak dilakukan pendidikannya dihukum. Yang tidak sanggup, sudahlah umpamanya. Nah, tapi kalau semua wajib, maka yang miskin harus dicarikan oleh negara biayanya. Seperti itu. Sama dengan sekarang ini, itu banyak yang datang konsultasi pada saya, orang tua. Anaknya masuk, lolos di perguruan tinggi yang bagus-bagus lah, yang tes lah ya. Nah, semua bagus-bagus tes. Tapi di situ ditentukan biayanya, biaya SPP-nya sekian. Sedangkan dia tukang marbot masjid, pendapatannya cuma 1.000 per bulan. Nah, hendaknya yang seperti ini oleh negara melalui perguruan tinggi yang bersangkutan memberikan keringanan pada dia, karena itu tanggung jawab negara. Dari yang ekonominya baguslah disubsidi silangkan. Nah, tapi ini enggak. Ada berapa itu yang datang pada akhirnya tidak kuliah. Jadi yang diluluskan secara kemampuan akademik tidak nyambung dengan upaya penanganan kemiskinan yang di tangannya. Para undang-undang kita mengatakan orang miskin tanggung jawab negara. Nah, ini pun begitu. Jadi kalau diadakan umpamanya PSBB ya dengan masa itu, maka hendaknya diberikanlah biaya mereka. Nah, itu memang tanggung jawab negara. Kalau negara tidak sanggup betul, minta bantuan dari teman-teman pengusaha yang kaya-kaya. Jangan lagi dari miskin diminta. Itu kan dari yang miskin diminta itu berat. Hasil lakukan konser.
berhasil menggelar konser untuk menggalang dana dari masyarakat. Seharusnya pemerintah juga bisa mengutak. Tapi dari negara jangan konser. Bawa duduk baik-baik. Tapi kalau seperti orang penyanyi, orang sinetron, konser, iyalah itu lebih bidangnya. Tapi dari negara jangan konser. Kalau menurut saya ya. Kan sah saja saya memberikan pemikiran untuk itu. Bawa dulu. Anak muda Pak di media sosial memang mau kritisi konser tersebut Pak, karena apa bedanya negara dengan kitabisa.com katanya. Nah, jadi itulah ya. Sah-sah saja pemikiran anak muda itu berarti sudah sangat spektakuler juga itu. Nah, jadi itu saya kira, memang negara sedang kurang duitnya. Jadi itulah dengan para pengusaha-pengusaha. Nah, kemudian, nggak ada. Ya, berutanglah kita, tapi jangan berutang yang mencekik. Nah, jangan pula berutang kita untuk pandemik, tetapi tergadai negara. Jangan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kita utamakan kebutuhan itu, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, ada kebutuhan very tersier, ada kebutuhan very super tersier. Maka yang primer dulu. COVID ini menjadi primer dunia, maka disitulah dulu dana kita, dan ke yang lain dulu. Seperti saya, masyarakat besar. Ya. Karena di masa sekarang ini sebenarnya inti dari kehidupan kita itu adalah bertahan hidup ya Prof, survival. Ya. Seperti saya di rumah, kami di rumah kan 15 orang ini, anak-anak saya bilang, sekarang tidak ada pakaiannya untuk hari raya, cuci bersih-bersih. Nah, kemudian untuk wangi-wangian, semprotkan minyak baygon, minyak wangi, gitu ya. Nah, minyak baygon, minyak rambut ya, minyak obat nyamuk. Semprotkan itu. Tidak ada beli yang baru. Kalau ada pun Bapak kasih uang, simpan baik-baik untuk makanan dan minuman. Dan untuk pengobatan, kalau nanti dari negara tidak bisa membantu kita. Nah, begitu. Jadi ini pun negara juga begitu. Utamakan dulu COVID ini. Jangan dulu ke yang lain-lain. Nah, jangan dulu ke seremonial. Nah, seremonial itu kalau tidak kita lakukan tidak demam. Tapi kalau COVID kalau tidak dilakukan jadi sakit. Itu dulu. Jadi yang sifatnya tidak mengandung akhirnya demam, nggak usah dulu lah. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau boleh saya bahasakan seperti itu. Prof, ini sebenarnya latar belakangnya juga Prof ya. Kan di sini kan kita berhadapan dengan ada masyarakat juga menengah ke bawah, Prof, terutama gitu kan. Jadi sebenarnya saya pikirkan sebelum ketemu Profesor saat ini sebenarnya gini. Ada nggak sih Prof kebijakan publik berbasis budaya masyarakat? Misalnya budaya masyarakat itu yang seperti Profesor paparkan, terus juga yang kita hadapi saat ini gitu Prof ya. Jadi agar gini Prof, agar kepentingan masyarakat dan ketujuan pemerintah itu tidak berbenturan. Kira-kira memungkinkan nggak sih Prof adanya kebijakan publik berbasis budaya Prof yang tidak membenturkan kedua kepentingan tersebut Prof. Jadi masyarakat juga bisa menjalankan himbauan tanpa beban, terus juga pemerintah juga mencapai objektif atau tujuan kebijakan tersebut Prof. Saya kira bisa ya. Saya kira bisa. Ada dulu istilah yang masa kami kecil-kecil, tidak satu jalan ke Roma, ya. Berarti tidak mungkinlah kita harus terbentur dalam satu hal secara fatal. Tidak satu jalan ke Roma, pasti banyak jalan. Yang penting negara terbuka ya di dalam kemampuannya di bidang ekonomi, di bidang kebijakannya, kemudian satu suara dari negara itu, satu suara kepada masyarakat, agar tafsirnya di masyarakat jangan melebar kemana-mana, baik regulasi, peraturan maupun
pelaksanaannya di lapangan. Nah, satu. Yang kedua, jika memang negara sudah terbuka, ini batas kemampuan negara, ini kemampuan daerah, baik sampai ke kecamatan, baru kumpulah masyarakat. Ini kemampuan negara ya untuk kita tetesannya. Ini dari provinsi, ini dari kabupaten, ini dari kecamatan. Habis, sedangkan yang kita hadapi masih lebih butuh dana sekian. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, cara kita memenuhi ini? Saya kira pasti masyarakat akan saya menyumbang sekian, saya menyumbang sekian, saya menyumbang sekian, begitu. Tapi terbuka. Jangan kita impos saja masyarakat, tapi tidak terbuka kita. Pasti orang juga cerdas. Nah, sesungguhnya apa memang sudah bangkrut negeri ini? Sudah bangkrut provinsi ini? Sudah bangkrut kabupaten ini? Itu ya. Nah, gitu. Ya, kemudian ada kemarin waktu bagi-bagi itu, saya sebagai peneliti sosial melihat juga ya, tidak terlibat secara formal seksi itu. Mengapa ini terlambat? Oh, katanya terlambat karena karena tasnya itu terlambat siap. Ternyata di situ ada label kan, harus ada label. Nah, dari pemerintah itu. Jadi kalau begitu demi keterlambatan kotak, boleh juga lah orang tidak mau kan dulu, tapi kan tidak benar itu, tidak cocok kan? Ya udahlah, kalau tidak ada kotanya karung biasa saja, biar cepat. Nah, sama itu, saya sering mengutarakan, kalau ada seorang pasien di rumah sakit, dokternya terlambat datang, sudah meninggal, dia bawa pun nanti satu apotek ke situ tidak ada gunanya. Umban yang terlambat bangun tidak akan pernah terima bunga yang asli. Walaupun sering orang sastrawan kita mengatakan keterlambatan adalah keberhasilan yang tertunda, itu penghiburan aja. Penghiburan dari Prof ya. Tapi Prof, ini kan itu yang kita hadapi Prof, pemerintah meskipun kesulitan dana Prof, tapi pemerintah itu tidak meminta dana kepada masyarakat ya Prof ya, maksudnya secara terang-terangan, tapi pemerintah minta pengertian masyarakat Prof untuk ayolah ikutan anjuran pemerintah, tinggal di rumah. Pemerintah hanya minta masyarakat yang tidak berkepentingan, yang tidak berada di sektor-sektor yang vital pada saat pandemi ini untuk tinggal di rumah Prof. Apakah memang masyarakat menengah ke bawah khususnya Prof memang sudah diajak kerjasama Prof untuk melaksanakan himbauan tersebut Prof, karena terbentuk tadi kepentingan? Ada dua, satu ketidaktegasan barangkali dalam hukumnya. Pikirkan sebelum ketemu Profesor saat ini sebenarnya gini, ada nggak sih Prof kebijakan publik berbasis budaya masyarakat, misalnya budaya masyarakat itu yang seperti Profesor paparkan, terus juga yang kita hadapi saat ini gitu Prof ya. Misalnya jadi agar gini Prof, agar kepentingan masyarakat dan ketujuan pemerintah itu tidak berbenturan. Kira-kira memungkinkan nggak sih Prof adanya kebijakan publik berbasis budaya Prof yang tidak membenturkan kedua kepentingan tersebut Prof. Jadi masyarakat juga bisa menjalankan himbauan tanpa beban, terus juga pemerintah juga mencapai objektif atau tujuan kebijakan tersebut Prof. Saya kira bisa ya. Saya kira bisa. Ada dulu istilah yang masa kami kecil-kecil, tidak satu jalan ke Roma, ya. Berarti tak mungkinlah kita harus terbentur dalam satu hal secara fatal. Tidak satu jalan ke Roma, pasti banyak jalan. Yang penting negara terbuka ya di dalam kemampuannya di bidang ekonomi, di bidang kebijakannya, kemudian satu suara dari negara itu, satu suara kepada masyarakat, agar tafsirnya di masyarakat jangan melebar kemana-mana.
baik regulasi, peraturan, maupun pelaksanaannya di lapangan. Nah, satu. Yang kedua, jika memang negara sudah terbuka, ini batas kemampuan negara, ini kemampuan daerah, baik sampai ke kecamatan, baru kumpulah masyarakat. Ini kemampuan negara ya untuk kita tetesannya. Ini dari provinsi, ini dari kabupaten, ini dari kecamatan. Habis sedangkan yang kita hadapi masih lebih butuh dana sekian. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu cara kita memenuhi ini? Saya kira pasti masyarakat akan itu saya menyumbang sekian, saya menyumbang sekian, saya menyumbang sekian. Nah, begitu. Tapi terbuka. Jangan kita himbau saja masyarakat, tapi tidak terbuka kita. Pasti orang juga cerdas. Nah, sesungguhnya apa memang sudah bangkrut negeri ini, sudah bangkrut provinsi ini, sudah bangkrut kabupaten ini, gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada kemarin waktu bagi-bagi itu, saya sebagai peneliti sosial melihat-lihat juga ya, tidak terlibat secara formal seksi itu. Mengapa ini terlambat? Oh, katanya terlambat karena karena tasnya itu terlambat siap. Nah, ternyata di situ ada label kan, harus ada label dari pemerintah gitu. Jadi kalau begitu demi keterlambatan kotak, boleh juga lah orang tidak makan dulu, tapi kan tidak benar itu, tidak cocok kan? Ya udahlah, kalau tidak ada kotaknya karung biasa saja biar cepat. Nah, saya sering mengutarakan, kalau ada seorang pasien di rumah sakit, dokternya terlambat datang, sudah meninggal, dia bawa pun nanti satu apotek ke situ tidak ada gunanya. Umban yang terlambat bangun tidak akan pernah dapat dipisah madu bunga yang asli. Walaupun sering orang sastrawan kita mengatakan keterlambatan adalah keberhasilan yang tertunda, itu penghiburan aja. Penghiburan ya Prof ya. Tapi Prof, ini kan sebenarnya kita hadapi Prof, pemerintah meskipun kesulitan dana Prof, tapi pemerintah itu tidak meminta dana kepada masyarakat ya Prof, yang penting secara terang-terangan, tapi pemerintah minta pengertian masyarakat Prof untuk ayolah ikutan anjuran pemerintah, tinggal di rumah. Pemerintah hanya minta masyarakat yang tidak berkepentingan, yang tidak berada di sektor-sektor yang vital pada saat pandemi ini untuk tinggal di rumah Prof. Apakah memang masyarakat menengah ke bawah khususnya Prof memang sudah diajak kerjasama Prof untuk melaksanakan himbauan tersebut Prof? Karena terbentuk tadi kepentingan. Ada dua. Satu, ketidaktegasan barangkali dalam hukumnya. Kalau sudah ditegaskan, kalau keluar rumah, nah itu nanti tidak ditangani apa saja pun persoalannya. Itu tegas. Satu, kalau memang begitu, harus tegas. Yang kedua, kalau sudah ekonominya memang dia kepingin keluar karena memang tidak ada di rumahnya makanan, mau tidak mau dia harus pergi curi-curi jualan umpamanya. Nah yang begini ini kita tangani dulu. Bagaimana penanganannya? Tadi sudah saya jelaskan. Dari pemerintah pusat berapa yang sanggup ke daerah itu berapa, sampai ke kecamatan, ke desa. Nah habis itu ternyata masih ada masalah. Bagaimana masyarakat yang bernapasnya agak bagus bisa tidak dibantu? Saya kira begitu. Tapi kalau hanya dihimbau-himbau, dia akan dihimbau-himbau nanti biaya yang kita berikan dari kita berapa? Oh, makanan untuk seminggu. Makanan itu 3 hari saja pun sudah tidak berkemampuan lagi dia untuk hidup lebih sempurna. Nah, jadi kalau dia pergi ke karena darurat, itu sudah beda. Tapi kalau kedaruratannya kita tanggulangi, dia pergi juga, itu baru namanya kenakalan. Jadi Prof, kebijakan publik berbasis budaya memang harus selalu didampingi oleh instrumen hukum Prof. Iya, instrumen hukum. Tapi juga hukum itu harus tegas juga. Jadi tidak bisa selalu bersandar kepada kesadaran ketertiban umum atau sadar hukum dari masyarakat juga ya Prof? Kesadaran itu akan muncul kalau hukumnya juga tegas. Oh, jadi itu kesadaran akan muncul karena hukum itu memang sudah mutlak Prof? Jadi saya bila dulu contoh,
nyanyi-nyanyi para menteri itu bagus. Jangan mudik, jangan mudik, jangan mudik. Akan tetapi dikasih transportasi mudik. Nah, itu kan berarti mendua namanya itu. Dual way, dua jalan. Nah, sehingga orang mau mudik juga kan. Tapi kalau sudah nggak ada transportasi mudik, dari mana dia? Dari mana pulangnya? Oh, mau kendaraan sendiri. Sudah ada dijegal oleh polisi. Nah, jadi sesungguhnya ketegasan itu dulu. Jadi bukan mendua gitu ya. Satu dibuka transportasi. Nah, sama itu sekarang di di pesawat Anda dibuka rame-rame itu sekarang ini. Nah, jadi kan nah, jadi satu sisi disuruh jangan mudik, satu sisi dibuka transport. Ya tentu orang berusaha lah untuk mudik. Karena budayanya tadi seperti dari berbagai budaya untuk hari-hari besar, yaitu hari-hari Idul Fitri, kemudian hari Natal, itu sudah terbudayakan pulang. Tapi kalau memang tegas kita dan diberikan bahasa dari awal yang bagus dengan masyarakat sekitar, saya kira ini akan sadar akan tidak dilanggar itu. Jadi ya, jangan makan ya. Kita bilang sama anak-anak, tapi nasi kita taruh di meja. Kita jangan makan, tapi kita taruh. Itu apa artinya? Itu artinya kan mendua itu. Sehingga nanti makna yang dalam secara filosofi di situ, kalau kamu makan juga tanggung jawabmu itu. Ya, kamu yang keras kepala kan situ. Jadi kita sudah lah. Sudah lama. Ya. Ya. Mohon izin Prof, kalau misalnya yang lebih baik mana Prof ini untuk menghadapi kesadaran masyarakat sendiri ya Prof ya? Apakah memang langkah koersitif atau pembenahan sistemik Prof? Misalnya kalau misalnya PSBB misalnya, ini transportasi memang seharusnya diliburkan dulu atau diistirahatkan terlebih dahulu. Itu sistemik bagi saya. Terus selebihnya itu hilang. Misalnya kalau misalnya yang koersitif itu kita penindakan Prof. Kalau misalnya kita melanggar PSBB kita ditilang gitu. Jadi sebenarnya yang Profesor lebih suka dan atau lebih tepat pada penerapan PSBB ini atau penindakan berupa tilang, ataukah memang pembenahan sistemiknya Prof oleh pemerintah? Nah, saya tidak begitu pandai menjawab kalimat soal sistemik, tapi bagaimanapun sistemik itu menjadi dasar dari semua kebijakan. Nah, ada dua konsep dari antropologi itu, holistik dan sistemik. Holistik itu menyeluruh. Jadi dalam penanganan ini, kalau dari segi budaya tadi, jangan lupa soal nilai agamanya. Kita masukkan jadi konsiderasi untuk mengambil keputusan. Ilmu pengetahuannya, teknologinya, ekonominya, organisasi sosialnya, bahasa komunikasinya, keseniannya, ini merupakan unsur holistik. Yang kedua sistemik, harus terkait sama lain. Jangan hari ini kita pakai agama, besok teknologi kita pakai tapi bertentangan dengan agama. Lusa kita pakai ekonomi berantakan dengan nilai-nilai agama, berantakan dengan nilai-nilai bahasa komunikasi. Nah, semua ini harus sistemik. Politik dan sistemik adalah dasar dari sebuah pengambilan kebijakan. Kalau itu tidak dilakukan, akan chaos. Ya. Tapi regulasi juga memang perlu diterapkan ya Prof ya.
Halo Nathan, good Regulasi diperlukan afternoon. karena Selamat siang. kalau seperti dalam Islam lah ya, Oke, so Nathan gimana sudah sebagai dibuka? Muslim itu ada 5 yang diambil Sudah dibuka Nathan? para ilmuwan agama Oh kita, ya, oke, silakan. para ahli fikih fuqaha, ahli hadis muhaddisin, ahli tafsir mufassirin, ahli kalam, ahli ketuhanan dan ahli tasawuf dan mutakallimin sudah mengambil dari Quran dan hadis itu menjadi 5 dasar hukum: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Nah, yang ini harus dijalankan secara baik oleh negara. Tentu sesuai dengan butir hukum yang berlaku di negeri kita. Kalau sudah ada itu dijalankan dengan bagus. Jangan pakai. Umpamanya, kalau yang melanggar nanti orang, saya hukum dengan tegas. Kalau melanggar anak saya permisif. Nah, itu jangan. Jadi dengan demikian, dilihat masyarakat, keteladanan terjadi. Keteladanan inilah yang menjadi fokus juga di dalam upaya kita untuk menegakkan sebuah regulasi atau anjuran ke masyarakat. Nah, contoh, di TV kemarin saya tonton, mudah-mudahan saya salah lihat. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Waktu ditanya, bagaimana sudah dibuka transportasi umum? Tapi yang menjelaskan, itu bukan untuk masyarakat yang biasa. Itu hanya untuk peralatan-peralatan kesehatan, kemudian untuk sembako, ekonomi, untuk tenaga medis. Nah, itu kalau nggak salah saya, sudah lama pun begitu. Sudah lama itu. Tidak ada hubungan dengan dibukanya transportasi umum yang sekarang. Tapi ke situ jawabannya, membingungkan masyarakat. Iya, yang kita saksikan maka ya ini masyarakat mudik ya sebenarnya, Pak. Iya. Kayak tayangan-tayangan berita itu emang masyarakat mudik ya, Prof. Prof, ini masih dikritisi Prof oleh bagian masyarakat Prof untuk peneliti kesehatan pun banyak yang tidak dilibatkan Prof dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dari segi budaya Prof, kalau saya asumsi saya sih Prof ya, asumsi saya. Kalau misalnya para antropolog dan juga sosiolog ini pendapatnya didengarkan, maka nanti antropolog dan sosiolog ini akan memberikan hasil penelitian ataupun kajian ataupun masukan kepada pemerintah Prof. Jadi apa yang akan terjadi kepada masyarakat apabila kebijakan tersebut diterapkan Prof. Jadi nanti kita akan tahu nih kira-kira respon masyarakat, perilaku masyarakat terhadap kebijakan publik itu seperti apa. Jadi kira-kira selama ini Prof, selama pandemi ini apakah antropolog dan juga sosiolog ini dilibatkan Prof dalam penerapan kebijakan publik dari masa pandemi ini, terutama pengalaman Prof Rusmin sendiri. Ya. Nah, saya tidak tahu ya, mungkin saya ketinggalan lah. Sudah berapa jumlah antropolog di Indonesia ini? Tapi saya bilang So if you are ready, Nathan, so medical I antropologi, already antropologi kesehatan, share sehingga you saya teman-teman saya yang the question bilang paper, antropologi and let's kesehatan, yang now tahu let's saya, sorry, kita let's ketinggalan di start Indonesia number 4, ini. Nathan. So Satu it's Profesor math. Dr. Niko And Kanani, so yang I mengajar need you to dari UI. focus. Satu lagi Profesor Dr. Mutia Hatta Suarsono, ahli antropologi kesehatan, kakak kelas saya. Yang ketiga saya, Rusmin Tumanggo. Yang keempat ada teman saya, Profesor Dr. Heri Beni Malonda. Nah, dari satu lagi. Nah, yang lain saya tidak tahu persis. Tapi setahu saya belum pernah diajak. Prof, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Professor, let me go down for joining us back in this Instagram Live. Oke, Pak, melanjutkan kembali ya, Pak ya. Tapi kira-kira, Pak, melanjutkan perbincangan kita di sesi sebelumnya, Pak. Oke, kira-kira Pak, kalau misalnya antropolog dan sosiolog dilibatkan dalam setiap kebijakan publik, Pak, apakah akan berpengaruh signifikan, Pak, terhadap pelaksanaan di grassroots atau di akar rumput, Pak?
baik. Nah, saya kira secara teori spekulatif ya, teori pemikiran, melihat situasi masyarakat kita sudah barang tentu melibatkan semua pihak yang terkait atau stakeholders pasti lebih bagus dibandingkan dengan hanya melibatkan beberapa gelintir saja dari orang-orang yang kita anggap ilmuwan. Hanya saja yang paling penting selalu ada koordinasi, pembagian tugas yang jelas antara berbagai pihak ilmuwan dan juga pihak pengambil kebijakan pemerintahan di tempat-tempat mana yang akan kita atasi masalahnya, termasuk COVID. Terus Pak, kalau misalnya dari di Indonesia sendiri Pak, menurut pengalaman Pak Profesor, ini pengambilan kebijakan publik bersifat partisipatif dari masyarakat itu memungkinkan nggak sih Prof untuk diimplementasikan Prof? Jadi kita benar-benar mengambil aspirasi sepenuhnya dari masyarakat. Saya kira itu penting ya, penting. Saya ambil contoh. Saya salah seorang peneliti yang ikut dalam rangka langkah penanganan konflik mulai tahun 99, Sambas, Sampit, Ternate, Ambon, Poso. Nah, salah satu teori yang saya pakai dengan teman-teman yaitu participatory action research, penelitian tindakan berpartisipasi ya. Nah, siapakah yang berpartisipasi? Jangan salah kaprah. Yang berpartisipasi penelitinya, mendorong-dorong masyarakat duduk, melakukan rapat, membuat need assessment, kebutuhan mereka apa, masalah mereka apa. Nah, yang siapakah yang akan melakukan diskusi intensif tentang masalah mereka adalah masyarakatnya. Kita hanya mendorong saja, partisipasi kita mendorong dan memberi stimulan jika mereka tidak memilikinya. Nah, jadi maka kita memiliki di setiap suku bangsa ada jenis-jenis kekuatan sosialnya. Seperti kalau di Aceh itu ada yang namanya Tuhaput, yaitu kepala desanya, ulamanya ya. Kemudian ada juga di Aceh Tengah itu namanya Sarakopat, sama, 1 jadi 4. Di Batak itu ada Dalihan Natolu, yaitu pihak yang satu marga, pihak mertua, pihak orang menikahi saudara kita yang perempuan, ya. Nah, kemudian di Minang misalnya ada Nenek Mama. Nah, jika ini kita berdayakan di dalam jelas apa masalahnya, ini kita berdayakan duduk mereka kita ajak, termasuklah di situ tokoh agamanya, tokoh adatnya, kemudian cerdik pandainya. Ini masalahnya, ini kemampuan pusat, ini kemampuan provinsi, ini kemampuan kabupaten, ini kemampuan kecamatan, ini yang ke desa, inilah yang harus ikut kita menanganinya. Bagaimana caranya? Nah, saya kira inilah yang kita jadikan kekuatan di situ. Satu lagi, pendataan misalnya, pendataan itu ambil yang dari RT sampai ke RW sampai ke lurah kecamatan. Jangan dari sampel-sampel survei. Nah, sehingga banyak juga saya dengar itu menjadi problem. Ada yang dapat, ada yang enggak, karena datanya tidak diambil dari RT. Nah, jadi sedangkan RT itu jenis, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang pindah, ada yang datang, ada yang kakaknya. Jadi dengan demikian apa persoalan yang terjadi di situ, mereka inilah kita ikutan untuk ikut berpartisipasi menanganinya. Insya Allah saya kira
pusat, baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, akan mudah mereka, karena penduduk kita itu ada di desa, ada di kelurahan dan di RW dan RT. Program-program yang akan kita tanamkan melalui inilah dia, melalui unsur-unsur yang apa itu tadi, kalau ada ulamanya, ada pastornya, pendetanya, kemudian ada cerdik pandainya, kemudian juga ada tokoh adatnya, kemudian apa unsur lain yang ada di situ. Inilah duduk, tapi jelas kita berikan program kita adalah ini, solusi dari masyarakat seperti apa, dan jangan diseragam, menseragamkan itu karena budayanya berbeda. Jadi jadi budaya berbeda kita hargai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi pikiran kita yang etik, akademis, yang dari akademis ini, jangan itu terus kita drop ke pusat tanpa ke daerah tanpa memperhatikan budaya yang ada di situ. Itu akan ada benturan. Satu lagi, di dalam teori adoption reaction theory, teori penerimaan dan penolakan gagasan dalam mengatasi persoalan, ada 12 unsur dari Goodman. Salah satunya harus induk sistem dilibatkan. Nah, siapa induk sistem dalam masyarakat? Kalau dari pemerintah ada lurahnya, dari masyarakat ada tokoh agamanya, ada tokoh adatnya, ada cerdik pandainya. Ini jangan ditinggalkan. Yang kedua, program itu jangan menambah beban masyarakat. Jadi oleh karena itu, jangan nanti seharusnya beban pusatnya, tapi lalu disuruh masyarakat yang berpartisipasi, padahal itu beban pusat. Nah, itu juga tidak akan berhasil kita. Itu kira-kira. Prof, tadi Prof sudah sedikit menyinggungkan nih Prof, kita punya kearifan lokal Prof dalam partisipatori action research itu, kita masing-masing budaya atau masing-masing suku bangsa memiliki cara masing-masing Prof. Nah, itu mungkin kan salah satu modal kultur kita Prof. Nah, kira-kira bangsa Indonesia sendiri Prof, apakah memiliki modal kultur yang lain dalam menangani wabah Prof? Apalagi kita sebenarnya sebagai bangsa Indonesia sudah berpengalaman ya Prof ya untuk mengalami wabah seperti wabah flu Spanyol mungkin, dan yang pasti sih tahun 1912 bangsa Indonesia pernah mengalami wabah pes Prof. Apakah kita memiliki kultur tersebut untuk menangani wabah? Secara kita punya dua model medis. Satu konvensional medicine atau medis modern, itu dimulai dengan kajian-kajian patologi, kemudian kajian-kajian yang dari simptomatologinya, kemudian juga kajian-kajian dari faktor penyebabnya, dan penggunaan tumbuhan-tumbuhan hewan dalam bentuk ekstrak dan peralatan tertentu untuk menyembuhkan. Tapi kita juga punya yang sudah dari nenek moyang kita, traditional medicine, pengobatan tradisional, baik dalam bentuk keterampilan seperti pijat, maupun juga dalam bentuk penggunaan ramuan tumbuhan murni, tidak diekstrak. Nah, ini semestinya diperdayakan juga dari masyarakat kita yang sudah punya lembaga-lembaga usaha membubuhkan herba, tumbuhan yang diolah murni secara tanpa kimiawi. Kemudian kita lihat bersama, kan kita punya Depkes, punya laboratorium, lihat mengandung apa unsur-unsur tumbuhan ini. Jika ini diberikan, kekuatan apa yang bisa terjadi? Kita punya sambiloto, kita punya pegagan, kita punya jahe. Ini semua bisa jadi mengandung paling tidak pada tingkat pencegahan atau pada tingkat pembuatan potensi, pembuatan energi. Nah, tapi sekarang ini justru saya dengar ya, saya tidak dilibatkan, saya dengar justru ada impor dari luar tentang pengobatan tradisional, herbal. Nah, itu kan apakah sudah betul zatnya itu cocok untuk corona, untuk Indonesia? Mungkin saja cocok di daerah pengekspornya, belum tentu cocok untuk daerah kita.
apakah sudah diperiksa secara sempurna oleh POM, itu Badan POM, kemudian sudah diurai bahwa ini cocok untuk ini, cocok untuk, baru diberikan kepada rumah sakit yang menangani COVID itu. Nah kan, yang seperti ini kan kita tinggalkan yang potensi kita, lalu kita ambil yang lain. Maka potensi daerah kita itu tidak kita ketahui sesungguhnya sangat tinggi modalitasnya, tapi karena tidak kita angkat ke permukaan, yang terkubur sendiri. Ya, Prof, mohon maaf interupsinya Prof ya. Jadi apakah kita masih punya waktu Prof untuk meneliti herba-herba bangsa kita Prof untuk penanganan COVID-19 ini? Saya kira punya waktu. Kenapa? Kita kan sudah juga punya mesin-mesin yang dapat berlaboratorium mendiagnosa zat apa yang ada pada tumbuhan tertentu. Kemudian dalam bentuk jika diekstrak, apa kekuatannya? Jika tidak diekstrak, apa kekuatannya? Dan apa saja masalah-masalah yang harus diatasi pada COVID itu? Kan sudah diketahui oleh para ilmuwan-ilmuannya, ya, ada dokter-dokternya, ahli labnya, farmakolognya, kan sudah diketahui. Nah, jadi tinggal kita melakukan penelitian terhadap tumbuhan, dan sudah ada juga perusahaan-perusahaan yang membuat herbal. Nah, akan tetapi kita cek betul dulu yang murni, ya, yang murni, yang disebutkan umpamanya herbal, tapi sesungguhnya sudah dia masukkan di situ kadang-kadang sengaja tidak sengaja zat etanol dan metanol. Itu kan tidak lagi murni dari traditional medicine. Nah, yang seperti itu kita lihat supaya kita ketahui mana yang betul-betul potensial, dapat pada tingkat konstruktifkah, pada tingkat preventifkah, pada tingkat kuratif, ada pada tingkat preservasi atau rehabilitasi. Terus Prof, kembali ke masalah sosial budaya Prof, kira-kira bagaimana sih Prof meningkatkan kesadaran ketertiban umum dan ketaatan hukum dengan menggunakan pendekatan antropologi ataupun budaya Prof? Nah, pendekatan hukum dimaksud apakah ke corona ini atau secara umum? Ya, misalnya kita bercermin kepada PSBB ya Prof ya, misalnya kita berharap sebenarnya sih Prof ya, apalagi bangsa kita kan bangsa yang menjunjung tinggi norma kesopanan ya Prof ya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan ketertiban umum dan juga hukum agar nanti setiap ada kebijakan publik atau setiap ada peraturan ini masyarakat dengan senang hati dan tanpa beban mengikuti imbauan dari pemerintah Prof. Jadi tanpa harus ada penindakan, tanpa harus ada langkah koerasif seperti itu Prof. Yang itu yang paling penting dulu kekonstantaan, ya, kekonstanan dari regulasi itu. Tidak cepat-cepat nanti orang baru mengamalkan sudah berubah. Contoh, kan sekarang berbagai daerah kan baru melakukan PSBB. Ya. Tapi saya lihat di TV, kalau itu benar, sudah ada pula daerah yang sudah mulai melonggarkan. Nah, jadi kan orang bingung juga. Di sini sudah dilonggarkan, di sana baru mulai. Nah, jadi yang mana itu? Kalau dia pindah dari satu tempat ke tempat lain karena barangkali ada satu hal yang akan diurus, di sini sudah dilonggarkan, tapi di sana diperketat. Nah, jadi yang ada di idenya di sini sudah dilonggarkan, sana sudah diketatkan. Lalu dia datang ke sana, kelonggaran yang di sinilah yang dia bawa ke sana, kan bingung. Jadi kalau menurut saya itu dulu ada konstanta regulasi per daerah itu, kan? Baru yang kedua, sosialisasi ke masyarakat harus secepatnya. Jangan hanya diumumkan di TV-TV aja. Tidak semua orang menonton TV. Dan tidak satu saja TV yang ditonton orang. Kalaupun TV betul-betul semua TV harus sama, waktu yang sama, menyiarkan pengumuman yang sama. Begitu juga radio. Minta. Siapa minta? Pemerintah. Radio dalam waktu yang sama, TV dalam waktu yang sama, bila perlu juga kepada peralatan yang lain yang sama pengumumannya. Jadi jangan hanya diumumkan di TV, pada orang belum tentu menonton TV itu. Dia menonton TV yang lain.
Adalah contoh yang lain, Prof. Jadi Prof, kalau misalnya peraturan atau kebijakan publik sendiri itu sebenarnya harus teguh dulu, Prof ya, baru akan timbul kesadaran masyarakat, Prof. Iya, sebab harus konstanta. Kalau regulasinya juga tidak konstanta, hari ini berubah, besok ada berubah, atau daerah lain berbeda lagi, sedangkan ini menangani hal yang sama, itu kan masyarakat di samping bingung dia, akhirnya dia berbuat apa yang tahu dia sajalah. Ya, tapi Prof, menciptakan rasa takut akan sanksi itu apakah baik, Prof, bagi masyarakat, Prof? Disitulah pentingnya negara kita kan negara Pancasila, ya, negara Pancasila. Kan kita punya tokoh-tokoh agama, punya tokoh adat. Ini dulu kita minta mereka, kita berikan dulu kesamaan persepsi dengan mereka, mereka yang menyampaikan, karena ini panutan di masyarakat. Tapi juga dalam kondisi begini, secara filsafat ilmu, itu ada 3 yang penting kita pegang. Ontologi, keberadaan sesuatu. Epistemologi, cara kita menangani sesuatu. Yang ketiga, aksiologi, kegunaannya. Jangan ada unsur filsafat ini yang kita jadikan mengguncang usaha kita bersama, melahirkan konflik. Apa misalnya, kita menggunakan tokoh agama, ya, menangani COVID dengan menggunakan ayat, menggunakan jangan ada tokoh kita yang mengatakan ini sesungguhnya masyarakat kini ketinggalan karena fanatik beragama. Nah, sedangkan ulama mau kita suruh, pastor mau kita suruh, tapi katanya karena agama inilah ketinggalan. Itu kan jadi konflik dalam masyarakat. Itu ya jangan lagi itu, dan apa gunanya? Jadi jangan ada bahasa-bahasa yang menyentuh kepada norma dasar. Itu seperti ketuhanan yang Maha Esa, agama intinya. Jangan ada kata-kata yang membuat orang jadi muncul konflik, muncul sentimennya. Kenapa? Nilai agamanya dirubuhkan. Tapi ulama kita suruh untuk membaca ayat tentang COVID. Nah, jadi jangan ada, oh di sini Indonesia orang beragama. Karena beragama itulah jadi ketinggalan. Jangan ada bahasa. Apa yang mau dicapai dengan itu? Ya kan itu ingin merubah persepsi. Persepsi orang yang sudah teguh dengan agama itu akan menimbulkan konflik. Jadi dalam budaya, ultimate value, nilai yang tertinggi itu dalam budaya di seluruh dunia selalu dinyatakan nilai agama. Nilai agama. Nah, jadi karena itu. Nilai agama itu salah satu modal kultur kita juga ya, Prof ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir, Prof. Pertanyaan yang berikutnya adalah, jika ditinjau dari pendekatan antropologi ataupun budaya, Prof, kebijakan publik seperti apa, Prof, yang bisa menjadi solusi dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 agar sebagian masyarakat yang berkebutuhan atau kepentingan lain yang memiliki prioritas berbeda dengan kita tidak menjadi penghambat dalam upaya percepatan tersebut. Jadi masyarakat selalunya taat, selalunya ingin maju dengan ilmu pengetahuan. Nah, berarti ilmu pengetahuan tentang kedokteran juga masih diacu juga oleh masyarakat, ya. Baru yang kedua, ilmu pengetahuan tradisionalnya di budaya masing-masing. Nah, di konvensional medicine pun juga harus konstanta. Umpamanya, selama ini di TV dijelaskan, penderita corona itu tidak bisa kita deteksi. Tidak bisa hanya ada yang terkapar, yang belum ini seperti kita ini, belum tentu mengandung, menyimpan corona itu. Oleh karena itu dianjurkan pakai masker, ya. Belakangan ini ada juga informasi, masker itu hanya kepada orang yang sakit. Karena itu orang yang tidak sakit tidak pakai masker. Nah, tapi bagaimana seperti orang sudah pergi umpamanya ke rumah sakit Cipto, rumah sakit. Kalau tidak pakai masker, dihambat. Kan belum tentu dia sakit, dia pengantar. Mengapa? Dengan dikatakan orang yang sakit sajalah pakai masker. Nah, ini kan menjadi pertentangan.
dengan yang dijelaskan oleh para dokter-dokter. Mencegah itu semua pakai masker aja. Bahkan di rumah pun dianjurkan pakai masker juga. Nah, jadi yang begini ini harus konstan. Di sesama ilmuwan kedokteran, farmakolog harus satu dulu, baru disampaikan ke masyarakat. Jangan sporadis-sporadis. Ini juga bingung orang. Akhirnya dia tidak tahu melaksanakan yang mana. Satu. Yang kedua, ke masyarakat itu pun juga karena ada potensi kita pengobatan tradisional yang bisa juga digunakan, dijelaskan baik-baik dan juga dihargai. Dihargai, tentu dilakukan penelitian. Kita punya undang-undang juga. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu pengobatan tradisional, ya, pengobatan tradisional yang sudah turun-temurun dapat dilaksanakan dalam masyarakat sepanjang kenyataannya tidak menimbulkan bahaya, ya. Nah, jadi kita gunakan, tentu saja tidak kita gunakan, hanya sporadis saja masing-masing menjual, membeli tanpa kita berikan dorongan, padahal itu potensial. Ya. Kira-kira begitu. Oke, Prof, pertanyaan terakhir, Prof. Ini kita mau nggak mau karena kehidupan kita akan terus berjalan, Prof. Bangsa Indonesia akhirnya atau pemerintah negara Republik Indonesia memutuskan arah kehidupan kita berikutnya adalah the new normal, Prof. Tapi masyarakat dunia sebenarnya masih pesimis, Prof, terhadap Indonesia. Mengapa? Karena beberapa negara yang new normal memang kurvanya sudah mulai turun. Sedangkan di Indonesia kurvanya masih perjalanan panjang menuju masih trennya masih naik, Prof. Jadi sebenarnya kalau Profesor sendiri ini memiliki kepercayaan diri nggak, Prof, kepada rakyat Indonesia, apakah mampu melaksanakan new normal dengan baik? Oh, apa istilah tadi, new normal? New normal, Prof. Jadi kenormalan baru pasca pandemi COVID-19. New normal itu pasti juga tercapai, termasuk yang pada garis titik maksimal. Kalau sudah mati semua bangsa ini, COVID-nya mati juga. Sudah pasti new normal, ya. Nah, oleh karena itu, new normal itu sudah barang tentu akan ada titiknya. Tetapi yang kita maksud kapan? Kalau sekarang dengan regulasi-regulasi, dengan regulasi yang sangat tumpang tindih, yang sangat kadang-kadang menarikan tafsir yang membingungkan. Begitu juga pelaksanaan di lapangan. Nah, itu juga tidak lebih cepat dari apa yang seharusnya misalnya. Nah, kita untuk new normal itu belum tentu bisa dilakukan di Indonesia. Tapi jangan ada nilai politik, ya. Jangan ada untuk menggambarkan ke masyarakat biar tenang, kita sudah mau normal, atau ke politik dunia sudah normal. Tapi sesungguhnya masih kelihatan grafik yang meninggal, grafik yang terpapar. Nah, itu jangan dari situ kita datang dari fenomenal empiris. Jangan ada nilai politis, termasuk begini. Termasuk ini, saya dari Muslim dulu saya datang. Saya kira semua agama juga gitu. Allah itu bilang, jika ada satu orang berbuat sebesar biji zarah kesalahan, dihitung dosanya. Jika ada satu orang sebiji zarah kebaikannya, dihitung oleh Allah. Nah, itu. Ini kita pegang sebagai peneliti sosial, sebagai antropolog. Apa itu? Jika ada nanti gubernur, presiden, atau panglima, atau menteri, dari programnya sudah benar, dari programnya yang 100%, ada sudah benar 90%. Tapi 10% masih salah. Jangan kita berkutat di 10%, menyatakan gubernur ini, panglima ini, presiden ini, orang yang keliru. Jangan begitu. Sebab 90% yang sudah benar itu kita puji, kita hargai. Yang 10% ini kita beri saran. Jangan hanya karena 10% lalu dianggap tidak becus. Umpamanya udah berhasil ya 90%, hanya 10% ada barangkali masalah dalam penanganan. Jangan gagal ini, jangan begitu. Itu berarti nggak ngerti ilmu, tidak ngerti ilmu agama dan tidak ngerti ilmu penelitian.
Tapi nanti kalau pakai statistik, oh ini signifikan. Karena errornya 0,5%. Nah, itu dia pakai. Tetapi begitu melihat secara empiris, selalu negatifnya aja yang dia lihat. Yang positifnya tidak. Ini nggak bagus. Tidak akan menyelesaikan persoalan dimanapun dan persoalan apapun, termasuk COVID. Oke. Terus Prof, ini terakhir Prof ya, sebelum kita tutup. Apakah rakyat Indonesia dapat menjalankan new normal, Prof? Misalnya menggunakan masker setiap keluar rumah, terus tetap menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik dan jaga jarak sosial, terus juga dapat menjalankan kehidupan seperti semula, tapi menerapkan protokol kesehatan. Apalagi kita lihat dari kebiasaan bangsa Indonesia seperti yang kita lihat di TV, mungkin. Saya kira akan bisa, tetapi katanya dalam kajian antropologi, termasuk berbagai nilai, keteladanan menjadi acuan bagi orang keluar dari kesalahan menuju kebenaran. Nah, oleh karena itu kalau seperti contoh Anda tadi mengenai pakai masker ya, maka semua mulai presiden, menteri-menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya pakai masker. Dan jangan ada kalimat yang tidak kena jangan pakai masker. Yang sakit saja pakai masker. Nah, siapa kita menjamin sekarang kita itu tidak ada COVID-nya? Ya, karena kan COVID itu bisa tanpa gejala ya, Prof. Iya, karena itu yang ini yang jangan keluar lagi ini, atau bila perlu berjiwa besar mencabut. Pokoknya sekarang pakai masker dulu semua. Nanti kalau sudah pasti sudah nggak ada lagi corona, nggak usah pakai masker umpamanya. Nah, bahkan ada satu dokter, saya selalu juga melihatnya. Saya ingat saya di TV saya lihat. Ada mau dihakikannya katanya ilmunya. Sesungguhnya sampai sekarang di dunia yang pilek itu, ya, yang pilek itu influenza itu, Panada mengobati. Dari pengalaman saya katanya mencoba pakai masker itu lepas dulu dari COVID. Pakai masker itulah sesungguhnya masker itu yang membunuh, yang menyehatkan dari flu, gitu. Nah itu kan menarik juga. Jadi tidak ke COVID dia datang, cuma dia cerita masa COVID ini. Jadi pakai masker itu. Nah jadi yang seperti ini kita apresiasi juga. Jangan karena orang yang mutarakan ide malu kita, tidak dari kita. Jangan. Kalau sebagai Muslim kan itu ada hadisnya. Apa itu? Apa hadisnya? Hadis apa kaidah sulfik? Saya tak gitu. Tapi apa katanya? Unjur maqala, la tanjur lihat apa yang kita bilang. Jangan lihat siapa yang membilang. Jangan gara-gara dia bukan menteri, bukan pejabat yang membilang, lalu kita remehkan. Padahal yang dia bilang benar. Nah, jadi inilah yang penting. Apapun yang bilang orang, berpendidikan atau tidak, asal benar kita hargai. Nah, itu baru jalan itu. Allah juga akan membantu kita. Tuhan akan bersama kita. Karena kita negara Pancasila kok. Tak mungkin Allah meninggalkan kita. Tapi kalau kita sendiri sudah mengatakan agama lah yang membuat bangsa ini ketinggalan, nah itu saya kira marah Tuhan itu. Balik, Prof. Tidak sadar, itu menyuruh sila pertama ketuhanan itu buang. Kan itu maknanya itu. Karena itunya payung agama, wrapping agama di situ, umbrella agama di situ. Tapi kalau kita bilang agama lah yang membuat masyarakat beragama ini bikin kacau. Tapi kalau dia bilang karena tidak mengamalkan ajaran agama lah umat Islam dan umat beragama ini tidak diajarkannya kitab suci, itu barangkali mudah kita apresiasi. Ya, yang gini-gini lagi dan tidak ada gunanya, bahkan menimbulkan konflik. Sia-sia kita nanti menyuruh ulama, tolong seperti di barat. Hadis Rasulullah mengatakan yaitu bersih. Nah, kan di barat saja pun yang bukan muslim menggunakan itu. Datang kita katakan karena beragama. Berarti karena beragama, karena Quran hadis itu. Kan dari situnya dia beragama. Tapi kalau disebutkan penafsiran yang salah tentang agama, itu bisa kita apresiasi. Ya, kira-kira kekecauan dari segi kultur, value, idea, aktivitas sosial itu harus sinkron. Kalau masih
banyak dengan model-model mengeluarkan ide tanpa kerjasama, tanpa tersistem dengan yang lain, kita akan sulit untuk menempuh apa istilah tadi, new normal. Normalan baru, Prof. Perlu sinergi ya, Prof, ya, antara semua, perlu sinergi dan kolaborasi antara semua pihak, Prof, termasuk masyarakat. Prof, tantangan apa sih, Prof, yang akan dihadapi oleh masyarakat dan juga pemerintah, Prof, di masa new normal? Pertanyaan terakhir, setelah ini kita tutup. Yang harus dihadapi pada new normal, ya kalau sudah berada pada new normal, kembali lembaga-lembaga kita yang ada hubungan dengan sumber ekonomi, ya, lembaga ekonomi ditata ulang, ya, ditata ulang. Kemudian juga negara pun mulai melakukan suatu pemikiran yang baru, memberdayakan ekonomi masyarakat, kerakyatan. Seperti selama ini, karena kita banyak mengimpor, garam diimpor, kemudian juga jagung dan lain-lain diimpor, padahal kita punya laut yang terluas, termasuk salah satu yang terluas di Indonesia, di dunia ini. Nah, itu seharusnya diberdayakan petaninya. Kualitasnya masih kurang bagus, wajarlah, asal jangan kualitasnya membunuh. Tapi kualitasnya kurang bagus, tidak memperbaiki. Jadi kalau kita nanti terjadi sesuatu, sudah ada garam, kita tidak perlu diimpor. Begitu juga beras, kita punya pertanian. Begitu juga hewan-hewan, kita berdayakan. Kemudian pengobatan tradisional. Jadi dengan demikian, ekonomi kerakyatan itu hidup dan kita juga tidak kelabakan. Nah, oleh karena itu, saran saya satu juga, area hutan, area persawahan jangan dijadikan perumahan. Karena itu adalah sumber daya ekonomi kita, supaya kita tidak asik mengimpor melulu. Dan impor pun kadang-kadang barangkali, kalau betul itu, saya tidak penelitinya, tapi kadang-kadang beras itu katanya ternyata plastiknya. Kalau itu benar, itu kan berarti sudah membunuh namanya itu. Nah, begitu juga ada program-program negara yang besar-besar, umpamanya pabrik-pabrik, ya kan, berdayakan masyarakat sekitar seiring dengan pembuatan tenaga mereka supaya mereka dapat rezeki dari situ. Tapi ke orang yang paling canggih ilmunya seperti teknologi, kerjakanlah pada tenaga expert. Tapi sekarang mengangkat, menjalin, ya, membentangkan, itu kan bisalah orang-orang kita di situ. Jadi supaya sumber ekonomi itu tidak dari orang ke orang, ya, tapi dari orang, ada nilai pendidikan ke kita, nilai peningkatan ekonomi masyarakat kita. Begitu juga soal kesehatan tadi. Jadi menyeluruh kita lihat ekonomi, kesehatan, organisasi sosial, dan negara pun boleh juga menata perekonomiannya kembali dengan catatan tadi. Jika ada seperti kita kan punya Kementerian Koperasi, Kementerian Koperasi itu, nah, berdayakan masyarakat seperti penjual jamu pikul, juga goreng-goreng pikul. Jika tidak ada modalnya, kasih modal. Ya, mohon izin, Prof, ini saya agak penasaran soal terkait ekonomi ya, Prof. Kan bangsa Indonesia sudah berpengalaman mengalami berbagai krisis, Prof, terutama krisis 98. Nah, kalau misalnya secara finansial negara Indonesia memutuskan untuk kembali mengambil pinjaman, Prof, kepada lembaga-lembaga keuangan dunia, apakah masyarakat Indonesia mampu menanggung beban ekonomi tersebut, Prof? Kalau dilihat dari kondisi sekarang, nah ini saya bukan ekonom ya, tapi bukan pula terlalu tentang sekedar menangani beban ekonomi tersebut. Kalau kita lihat sekarang sumber daya alam kita, laut kita, ya, darat kita, ya kan, kemudian tambang-tambang kita, itu umumnya dikuasai oleh
orang-orang asing. Kita hanya dapat profitnya saja, ya. Ya kan? Ya miris. Laut kita juga. Apakah sudah terjamin bahwa hasil laut kita sekarang itu milik kita? Ada satu contoh dulu waktu Ibu Susi saya lihat, ya. Katanya dia membatasi apa namanya itu bibit, tidak boleh dijual bibit udang apa itu namanya lobster, ya, keluar. Nah, tapi yang sudah layak bagi dikonsumsi secara ekspor itu cocok. Tapi kalau kita beli, kalau kita jual bibitnya, nanti di sana dibudidayakan, nanti dari sana lagi mengekspor, kita ketinggalan. Belum lagi kalau ada politik yang tidak bagus, mudah-mudahan tidak ada. Tapi ya ada cara, umpamanya, di Indonesia bibitnya begini, mematikannya begini. Nah, ada orang yang sakit hati supaya dia maju, dia kirimkan sesuatu ke laut kita, lobster kita tidak hidup lagi, dia yang hidup, akhirnya kita mengimpor. Nah, jadi itu satu yang harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, kalau pertanyaan tadi, kalau saya jawab, apakah seperti generasi kita, dua generasi berikutnya, lalu dengan new normal akan bisa membayar utang-utang kita? Saya kira belum, kecuali kita telah kembali tambang-tambang kita betul-betul dikuasai oleh orang kita, laut kita pun terjamin, yaitu terjamin betul, penguasa kita pun jujur betul dan melakukan perjalanan evaluasi supervisinya serius, ideal, yaitu tidak bisa dibayar di tengah jalan. Nah, itu insya Allah bisa. Tapi kalau itu tidak terkendali, saya kira dua generasi lagi pun belum tentu akan bisa. Apalagi kalau nanti terjadi politik dunia, politik yang mendunia, yang harus saling menguasai antar negara, kita sudah tipis harapan kita, mungkin singgatannya lagi. Tetap juga ada Indonesia itu, akan tetapi bisa jadi tinggal kenangan. Jadi rakyat kita itu hanya sebagai buruh di daerahnya sendiri. Itu yang saya takuti, dan tidak terjadi. Tapi ini ada. Profesor Dr. Rusminto Mangun MA Maulia Tegodang, Pak, atas Instagram Live diskusi kita tentang kebijakan berbasis budaya di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah, Pak. Nanti mari kita bantu, kita berikan pemikiran, berikan bantuan yang bisa membawa mereka mengambil kebijakan yang sempurna untuk rakyat kita. Dan kita harapkan juga pemerintah pun dengan segala jajarannya mengapresiasi semua kalangan masyarakat, ulama-ulamanya, pastornya, tokoh-tokoh agamanya, biksunya, pedandanya, dan juga ilmuwan-ilmuannya, kemudian berapresiasi, dan termasuk pedagangnya, mohon diberdayakanlah,
diberdayakan. Mudah-mudahan dengan diberdayakan rezeki yang mereka berikan untuk subsidi COVID ini nanti membuat mereka beruntung berlipat-lipat dari rezekinya sesudah new normal, dengan catatan jangan pula memaksa pemerintah memberikan proyek-proyek kepada mereka mengganti duitnya itu. Jangan begitu, itu nanti jadi beban pemerintah itu nanti ke depan. Tapi ikhlas-ikhlasanlah, karena kita hidup di negara Republik Indonesia ini. Satu tanah air, itu tujuan menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkecerdasan, sanggup melakukan pergaulan internasional secara sempurna. Itu dari saya. Atau mungkin Prof ada salam Prof dari teman-teman rekan-rekan saya Prof di angkatan 2012 pendidikan IPS UIN Jakarta, mahasiswanya Profesor Tusmin juga, dan juga teman-teman saya Prof di UHK Prof, Riset Manajemen angkatan 42 Prof. Nah mungkin kita kan Prof generasi muda ya Prof ya, apa sih Prof partisipasi kritis kami Prof sebagai kaum milenial Prof dalam penyusunan atau perumusan kebijakan publik? Saya kira masing-masing keluarkanlah ide yang ideal ya, ide yang ideal, kemudian ya diskusikan masing-masing sama-sama, lihat ide ideal itu di dalam kebijakan publik, tindakan pihak ahli-ahli agama, ahli-ahli hukum, ahli-ahli sosial. Kira-kira ada nggak bertentangan? Jika ada yang bertentangan, ya revisi bagus, sehingga dari segi agama, dari segi sosial, dari segi hukum sempurna. Nah itulah jadikan dasar kebijakan yang untuk ditawarkan ke pemerintah, ke lembaga-lembaga lain yang ada hubungan dengan pengembangan masyarakat. Catatan saya satu lagi, yaitu keluarkan pikiran sebening-beningnya, jangan takut keluarkan pikiran ya. Lebih bagus menyalakan sebuah pelita ketimbang terus-menerus meratapi sebuah kegelapan. Ya, Prof, kita punya banyak Prof ya media sosial. Apakah suara kita Prof, suara kaum milenial bisa mempengaruhi kebijakan publik Prof? Saya kira bisa, dengan catatan asal kita ikhlas sambil beribadah kepada Tuhan yang kita yakini, yang kemudian juga publik kita termasuk pejabat-pejabat kita membuangkan egonya. Nah, datang idealisme bernegara, insya Allah akan nyambung. Tapi kalau masing-masing dengan egosentrisnya, egosektoralnya, walaupun generasi muda kita sudah ideal, maka tidak mudah akan mencapai cita-cita yang luhur di bangsa ini. Iya. Kalau zaman dulu Prof mungkin kita kekurangan media Prof ya, kita tidak punya saluran untuk aspirasi masyarakat. Tapi kalau sekarang kan kita punya banyak media Prof, jadi sebenarnya masalah yang dihadapi pemerintah itu menampung yang terlalu banyak ini Prof, ide-ide terlalu banyak ini Prof. Oke, Prof mau lihat go down Prof, sama waktu Profesor pada hari ini
semoga berkah dan juga Prof jaga kesehatan. Prof, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Yang mau latih godang, Prof. Jangan boleh teh. Mari tuju oras. Oras, Mbak, oras.